Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Aprilia, NIM 1812165. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan rahmat, nikmat, dan kesehatan untuk kita dan untuk semuanya. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita junjungkan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan jahiliyah ke zaman ilmu terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya akan menyampaikan penjelasan tentang sedekah. Sedekah mempunyai banyak sekali manfaat dan barokah. Di antaranya adalah sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Manfaat sedekah yang pertama adalah bahwa sedekah adalah sebab bertambahnya rezeki. Bukannya berkurang, harta kita justru akan bertambah jikalau kita bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian." Surah Al-Wasail ayat 6 255 hadis ke-11. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah akan melipat pahala sedekah kita berlipat-lipat jumlahnya. Dalam Al-Quran surah ayat 6 160, Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang mau berbuat baik. Bahkan di dalam Al-Quran surah 2 ayat 261, Allah menjanjikan balasan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa Dia menghendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Pengetahui. Al-Baqarah 261. Maka sedekahlah adalah perantara kepada tercapainya hakikat kebaikan. Di antara manfaat sedekah yang keduanya adalah bahwa sedekah adalah bukti nyata hakikat suatu kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 92, yakni, "Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu sukai atau cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Manfaat bersedekah yang ketiga adalah bahwa malaikat akan senantiasa berada dengan orang yang selalu bersedekah dan juga mendoakannya. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Abu Hurairah berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi SAW bersabda, "Ketika seorang hamba berlada pada waktu pagi, 2 malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, 'Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya. Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil.'" Muttafaq alaih. Mengangkat derajat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf. Dan bagi hamba yang tawadu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya." Hari Muslim. Jadi teman-teman, itulah beberapa manfaat sedekah. Sebetulnya banyak sekali manfaat sedekah yang akan didapat oleh seorang muslim. Karena itulah kita tak lagi asing mendengar kisah para sahabat Rasulullah SAW yang amat ringan tangan dalam bersedekah.
Lalu Abu Bakar As-Siddiq telah menginfakkan seluruh hartanya dalam suatu kesempatan dan Umar radhiyallahu menginfakkan separuh hartanya sedangkan Utsman radhiyallahu menyiapkan bekal seluruh pasukan Al-Usrah. Jika kita merasa berat dengan sedekah harta, ada banyak bentuk sedekah lainnya yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sifat kikir, merasa rugi, dan juga takut miskin adalah penghalang bagi seorang untuk membagikan hartanya yang dimiliki, apalagi sesuatu yang amat dicintai. Padahal di balik uluran tangan atau menyedahkan harta itu ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersedekah menjadi jalan terbukanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian, apabila ada tutur kata saya yang kurang bagus atau kurang pantas, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan untuk teman-teman sekalian bermanfaat. Saya mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.